Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini, telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Tanaman juga dapat dirancang untuk tahan terhadap herbisida dan insektisida melalui rekayasa genetika. Nah sekarang, bagaimanakah cara membuat tanaman transgenik? Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Di dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens terdapat dua DNA, yaitu DNA utama, bentuknya tidak beraturan, yang mengendalikan semua fungsi dari Agrobacterium. Kemudian yang kedua, ini yang dinamakan dengan plasmid. Dalam proses transgenik yang digunakan adalah plasmid ini. Plasmid ini dinamakan TI plasmid. Di bagian TI plasmid itu ada yang namanya tDNA, atau transfer DNA. Nah transfer DNA inilah yang digunakan untuk mentransfer gen yang diinginkan agar masuk ke dalam tanaman yang akan dijadikan tanaman transgenik. Bagian tDNA ini digunakan untuk mentransfer gen yang diinginkan agar masuk ke dalam tanaman yang akan dijadikan tanaman. Nah, tDNA ini digunakan untuk proses pemotongan menggunakan enzim retriksi endonuklease. Jadi enzim inilah yang digunakan untuk memotong DNA. Ketika sudah dipotong, disiapkan DNA yang ingin ditransfer ke dalam tumbuhan. Nah bagaimanakah cara penyisipannya? Caranya setelah dipotong selanjutnya disisipkan ke bagian tDNA. Penggunaan enzim ligase diperlukan untuk menyambung DNA. Jadi supaya DNA itu bisa menyatu dengan TI plasmid ini maka dibutuhkan enzim yang namanya DNA ligase yang digunakan untuk menyambung antara plasmid dengan DNA yang diinginkan. Setelah proses penyambungan selesai, selanjutnya plasmid ini akan ditransfer ke DNA tumbuhan. Jadi kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang di bawah plasmid TI. Selanjutnya setelah penyisipan sudah dilakukan, generasi sel dikembangkan dengan kultur jaringan, sehingga nanti akan terbentuk tumbuhan baru. Nah kultur jaringan itu adalah metode yang digunakan untuk memperbanyak tumbuhan yang berasal dari sel atau jaringan. Jaringan di sini adalah meristem. Jadi dengan menggunakan sifat Agrobacterium tumefaciens di mana bisa menyiapkan gen menggunakan plasmid, mekanisme ini digunakan untuk menyisipkan gen yang diinginkan ke dalam tumbuhan. Akhirnya tanaman tersebut setelah tumbuh dewasa, tanaman ini disebut transgenik. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan diantaranya. Tanaman jagung BT, yang tahan terhadap insektisida. Pada tanaman tersebut disisipkan gen krai dari bakteri Bacillus thuringiensis atau bakteri tanah yang dapat menghasilkan kristalin, protein yang bersifat racun bagi serangga tertentu, terutama ulat bulu dan hama penggerek. Jadi tanaman yang disisipi gen BT akan menghasilkan racun bagi serangga. Jika ada hama menggorogoti tanaman tersebut, akan mati. Tanaman transgenik lain yang telah dikembangkan adalah golden rice. Tanaman ini dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam gen tanaman padi. Ketika kita mengkonsumsi golden rice, provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A sehingga golden rice berpotensi mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Namun,
Saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan, misalnya meningkatkan produksi susu. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin yang kemudian disuntikkan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon bovine somatotropin lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi, susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit, misalnya pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini ilmuwan telah berhasil menemukan berbagai jenis antibiotik yang diperoleh dari berbagai jenis mikroorganisme. Tabel di bawah ini adalah mikroorganisme yang dipilih sebagai sumber antibiotik. Nah, berikutnya pada insulin sintesis, untuk mengatasi penyakit diabetes mellitus tipe 1. Penderita perlu mendapatkan tambahan hormon insulin sintetis. Melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Pernahkah kamu mendapatkan imunisasi? Imunisasi atau disebut juga vaksinasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen yang menyebabkan penyakit, misalnya hepatitis, polio, tetanus, campak, dan lain sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Selain bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak digunakan dalam bidang lingkungan, misalnya melalui bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Bakteri dari genus Pseudomonas digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok. Teknik tersebut disebut fitoremediasi. Nah, akar pada eceng gondok dapat menyerap zat-zat racun di perairan, sehingga perairan akan menjadi murni kembali. Nah, pada bidang bioteknologi selanjutnya, forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA.